Halo Mamang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ayah nongolin muka ya. Kemarin kan ya udah nggak ada pastinya. Oke. Sekarang Ayah mau ngejelasin sampai tuntas nih sama yang namanya headset. Bisa jadi kita katakan kalau beli air mineral tuh ya, air fit, air gunung, air apalah gitu, pasti nyebutnya aqua ya kan. Nah sekarang sama juga, orang semua bilangnya headset, padahal belum tentu itu headset. Mari kita bahas sampai tuntas versi anak awam. Nah Bang Po, kita masuk ke sesi yang pertama. Yang saya akan jelasin itu adalah sesuatu yang subjektif. Yaitu pertama nih, fitting setiap kuping orang itu beda-beda. Semakin rapet, semakin ngebas. Semakin fittingnya pas itu menghasilkan suara yang maksimal. Jadi kalau pakai headset itu kalau rapet banget itu kan menghasilkan suara yang lebih ngebas gitu ya. Tapi kalau fittingnya nggak pas, mungkin jadi orang bilang, oh kayaknya kurang ngebas nih headsetnya. Nah gitu kira-kira ya. Itu fittingnya. Yang kedua, resolusi, imaging, separasi, harga puluhan ribu beda dengan yang ratusan tentunya ya. Ataupun yang jutaan itu pasti berbeda. Resolusi apaan? Sama kayak lagi nonton TV yang tabung, TV kotak, terus kita nonton yang TV LED. Pasti lebih bening yang TV LED ya. Nah, di situ juga di audio juga atau di handset juga kayak gitu, teman-teman. Jadi resolusi itu kita dengerin tuh kayaknya bening gitu, cerah gitu, nggak butek kayak handset 5 ribuan atau 15 ribuan gitu ya. Nah, yang ketiga nih, kenyamanan setiap kuping orang terhadap bentuk earbud atau in-ear tuh beda-beda. Jadi belum tentu di kuping Ayah nyaman, di kuping Empok nih, Abang Empok nih belum tentu nyaman juga ya. Belum tentu. Jadi kadang itu juga menentukan kualitas suara yang enak gitu. Ya, subjektif lah gitu. Keempat, setiap lagu mempunyai kapasitas ukuran file yang berbeda. Jadi kalau Ayah dengerin MP3, Empok dengerin WAV, jelas lebih enakan yang WAV gitu, karena kan filenya lebih gede, nggak terkompres gitu kan. Nah, terus kelima, suara bass dan kick itu beda. Bass dan kick itu beda. Bass itu yang dam itulah pokoknya. Di lagu EDM tuh biasanya ada suara bass. Kick itu suara kick drum gitu. Jadi ada yang bilang misalnya ini bassnya gede, bass apa kick drum? Itu harus dijelasin dulu karena kalau kick drum itu ya bunyinya duk. Jadi ada headset itu memang yang suaranya bassnya gede, dam gitu. Ada yang kicknya gede, dik tapi bassnya kecil, ada seperti itu ya. Nah yang keenam ya, volume bass itu beda dengan kualitas bass. Misalnya gini, ada satu headset yang volume bassnya gede, tapi suaranya burem gitu, nggak enak, sama headset yang suara bassnya kecil tapi enak berasanya gurih. Nah itu beda, itu kualitas ya. Kalau gede doang burik suaranya atau nggak enak ya pasti ngerasain nggak enak. Tapi kalau yang suaranya nggak begitu gede tapi dia berasanya detil gitu, jelas suaranya, nah itu enak gitu, itu kualitas ya namanya. Yang ketujuh ya, dengerin headset rasa jutaan pasti yang rasa ratusan jadi nggak enak. Habis dengerin headset yang ratusan ribu, dengerin yang puluhan pasti berasa nggak enak. Balik lagi, habis dengerin headset yang puluhan ribu terus dengerin yang ratusan pasti lebih enak. Jadi ratusan, yang puluhan ribu jadi nggak enak. Terus habis dengerin headset yang ratusan ribu, dengerin yang jutaan, yang ratusan ribu tuh makin jadi nggak enak. Itu namanya hukum ini ya, hukum harga gitu, range harga ya. Begitulah, ada harga ada kualitas, itu udah pasti kayak gitu. Yang pasti manusia atau orang-orang bisa ngebedain mana suara enak mana enggak, ya enggak? Pasti kan? Oke. Nah sekarang kita mau ngebahas yang namanya keajaiban headset ya. Sifat headset itu, ntar saya jelasin ya headset ini ya, belum masuk ke situ. Pasti semakin lama didengar pasti semakin enak. Baru-baru mungkin pas didengar gimana ya, kayak enak gitu ya. Pasti lama-lama enak kayak gitu kan. Pas baru dengar kayak beli nggak enak, kalau lama enak. Sama kalau waktu beli yang enak juga yang mahal, ketika kita baru pakai, wah anjay gila enak banget. Tapi lama-lama biasa aja ya. Kayak gitulah sifat headset. Nah Bang Po, kita masuk segmen yang paling penting nih, yaitu apa sih headset? Itu dia. Yang sebenarnya kita tahu kalau kita ke tukang-tukang headset nih,
Bang, beli headset. Padahal itu bukan headset kayaknya. Yang kamu beli atau yang kalian beli itu biasanya tuh ini earphone ya. Nah, kita jelasin. Headset itu sebenarnya ini headset. Headset itu jenisnya yang ada mic-nya. Gede kayak gini, ada bandonya. Ini headset. Headset terbagi dua. Ada headset, ada headphone. Headphone itu nggak ada mic-nya. Itu headset dan headphone. Oke, nah itu dua. Sekarang kalau yang kalian bilang headset setiap hari kamu beli itu sebenarnya earphone ya. Earphone terbagi dua juga. Ada yang namanya earbud kayak gini. Ada yang namanya IM atau in-ear monitor. Nah, ada juga biasanya dibilang sama orang itu handsfree. Itu yang biasanya ada mic di earphone-nya, biasa buat telepon gitu, oke. Sedangkan earphone sendiri dia terbagi ada dua tadi ya. Ada yang namanya in-ear monitor atau IM dan ada earbud. Bedanya kalau earbud itu begini bentuknya. Ini bentuknya. Kalau IM itu biasanya ada ear tips-nya. Ini ear tips namanya, ada ear tips-nya. Oke. Nah, kita masuk ke lebih dalam lagi. Bagian-bagian dari earphone itu apa aja sih gitu, oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian earphone ya. Dari ujung, kita kenalin dari ujung. Ini namanya jack. Oke, jack. Jack itu biasanya kalau earphone ukurannya 3,5 mm ya. Bentuknya ada yang L-shape kayak gini atau ada yang lurus kayak gini ya. Straight kayak gini. Masuk kabel. Oke ya, kabel. Terus ada yang namanya splitter. Splitternya bagi dua antara L dan R. Ya umum ya, ada mic, ya itu umum. Housing, ada nozzle. Nozzle itu yang buat nyangkutin ear tipsnya ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, kalau headphone atau headset itu kan cara pakainya tinggal di ya celok gitu kan. Jadi, oke. Nah, ini juga kalau earbud biasanya dia pakainya tuh namanya straight down, dia lurus pakai aja gitu. Kayak gini kan, biasanya itu namanya straight down. Earbud pakainya kayak gitu. Kalau IM atau in-ear monitor itu biasanya pakainya di over ear. Over ear tuh pakainya gini, dikebelakangin gitu. Nah, ini over ear nih namanya. Oke. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang cukup penting juga. Karena gini ya, kaum awam biasanya nyebut headset bagus itu dari kualitas bassnya. Biasanya kalau beli gitu kan, wah bassnya bagus nih gitu kan. Padahal enggak, ada orang-orang yang hobi sama audio ini, headset tentunya. Dia menyebutnya atau mereka menyebutnya itu audiophile. Nah, audiophile itu masalah headset suaranya itu dia sangat kompleks ya. Kalau cuma suara bassnya gede, treble-nya gede, itu mereka bilangnya tuningan, hanya tuningan aja. Tapi yang mereka cari ini atau mereka bilang itu bagus atau headset enak atau headset bagus itu dari teknikalitas. Teknikalitas itu apanya? Sparasi, staging, clarity, detail, gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, clarity itu yang tadi, clarity itu detail, jadi suaranya tuh jelas gitu. Terus sparasinya pisah-pisah gitu. Suaranya jadi kayak kita lagi dengerin suara drum di depan nih ya kan. Terus di kiri ada yang lagi main gitar, suaranya di kanan ada suara vokal, backing vokal gitu. Itu berasa banget kedengerannya. Kayak bener-bener lagi nonton konser gitu. Staging tadi itu misalnya kita ngerasain bener-bener imaging kita tuh bener lagi ngerasain nonton konser. Itu kayak gitu. Itu perbedaannya. Jadi semakin mahal pasti teknikalitasnya semakin bagus. Kita makin bisa menghayal dengerin itu. Wah, gila mantap lah. Oh, kita bisa bedain. Kita bisa bedain antara misalnya contohnya ya, suara clap atau suara snare. Itu biasanya di headset murah itu nggak bisa bedain kita. Ini suara snare sama headset sama aja gitu. Tapi di headset mahal tuh kedengeran itu suara snare apa suara clap itu. Nah, jadi begitu Mamang. Udah paham belum? Kalau belum paham bantuin aja ya, tulis di kolom komentar. Mungkin ada yang lebih paham ya. Itu aja dari saya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.